Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu latihan 3 halaman 51, nomor 3. Ya, Ibu ambil contoh nomor 3, yaitu 8x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Kita akan coba mencari nilai x yang memenuhi persamaan ini sehingga sama dengan 0. Nah, untuk kasus soal ini, kita menggunakan faktoran hukum distributif. Gitu ya. Yang pertama, kita cari faktor dari kedua suku ini. Kita lihat untuk di bagian koefisiennya, yaitu angka. 8 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Gitu ya. Atau kita cari FPB dari 8 dan 12. FPB dari 8 dan 12 yaitu adalah 4. Gitu ya. Jadi 8 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 4. Oke, selanjutnya x kuadrat dan x. Nah, kedua suku ini memiliki variabel x, gitu ya. Nah, kita pilih pangkatnya yang terkecil, yaitu x. Jadi kita nyatakan di sini adalah x. Kemudian kita buka kurung, yang mana 4x dikali berapa supaya jadi 8x kuadrat. Oke, kita lihat dulu yang 4. 4 dikali berapa supaya 8? Yaitu 2, gitu ya. Dan x dikali berapa supaya jadi x kuadrat? Oke, kita kalikan lagi x. Sehingga 4x dikali 2x yaitu 8x kuadrat. Dikurang 4 dikali berapa supaya 12? Yaitu 3. Dan x dikali berapa supaya x? Dikali 1. Nah, jadi cukup di 3 saja. Ya, 3 kali 1 adalah 3. Oke, kita tutup. Sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga hal ini dapat kita nyatakan lagi bahwa 4x yang sama dengan 0 atau yang 2x kurang 3 yang sama dengan 0. Oke, kita selesaikan yang pertama. 4x sama dengan 0 artinya adalah x. Nilai x berapa yang memenuhi 4 kali x sama dengan 0? Sehingga kita dapatkan 0 dibagi 4, yaitu x-nya adalah 0. Gitu ya. Selanjutnya, 2x kurang 3 sama dengan 0. Lakukan pemindahan ruas, ya, karena kita maunya nilai x yang di sebelah kiri. Maka, negatif 3 yang harus kita pindahkan. Karena di sini negatif, pindah ruas jadi positif, gitu ya. Sehingga kita buat di sini 3. Oke, selanjutnya x sama dengan 3 per 2. Nah, sehingga kita perolehlah nilai yang memenuhi atau akar, ya, akarnya dari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat yaitu adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 3 per 2. Anda dapat mensubstitusikan atau memasukkan nilai x ini ke dalam persamaan, maka kita temukanlah nantinya hasilnya sama dengan 0. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, Ibu ambil di contoh soal nomor 10, yaitu soalnya x kuadrat ditambah 21x sama dengan 72. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus menyatakan ini dulu ke dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan, kita nyatakan untuk di sisi sebelah kanan itu sama dengan 0. Maka untuk persamaan kita, ini kita punya x kuadrat tambah 21x, ini kita pindah ruaskan. Ya, yang sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, yang awalnya positif, maka berubah jadi negatif 72 atau kurang 72 sama dengan 0. Selanjutnya akan kita cari nilai x yang memenuhi persamaan ini sehingga sama dengan 0. Oke, ingat dari pertemuan kita sebelumnya bahwa yang dikalikan, apabila dikalikan, ya, suatu bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 72, dan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 21. Gitu ya. Sekarang kita cari dulu nih faktor dari 72 apa saja. Ya, jadi kita cari faktor dari 72, yaitu 1 kali 72, kemudian 2 kali 36. Ya, jadi apa saja perkalian yang menghasilkan 72. Kemudian 3 kali 24. Lanjut ada 4 kali 18. 6 dikali 12. Dan
8 dikali 9. Nah, jadi inilah faktor atau perkalian apa saja yang membentuk 72. Nah, sekarang kita cari nih hubungan dari kedua bilangan ini yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya kita dapat 21. Oke, kita mulai dari 1 dengan 72. Kalau kita jumlahkan 73, kalau kita kurangkan jadinya 71. Jauh sekali gitu ya. Lanjut yang kedua, apabila kita jumlahkan hasilnya 38, kalau kita kurangkan hasilnya 34. Oke, masih belum. Lanjut, yang ketiga, apabila kita jumlahkan hasilnya 27, kalau kita kurangkan hasilnya 21. Nah, jadi besar kemungkinan adalah ini hasilnya. Kita lihat nih, yang di bagian B-nya, apabila dia positif, maka bilangan besar adalah positif. Apabila bilangan B-nya negatif, ya, maka bilangan besarnya adalah negatif. Maka kita dapatkan bilangan yang menghasilkan perkalian negatif 72, yaitu negatif 3 dan 42, maaf, yaitu 24, dan negatif 3 tambah 24. Maka tinggal kita susun, yaitu X dikurang 3, ya, karena dia negatif 3, maka sini kita nyatakan kurang 3, dikali X, karena di sini positif, maka tambah 24 sama dengan 0. Oke, dari sini dapat kita nyatakan lagi, yaitu yang sama kurang 3 yang sama dengan 0, atau X tambah 24 yang sama dengan 0. Oke, kita lakukan pemindahan ruas. X sama dengan yang di sebelah kiri negatif, apabila kita pindahkan ke kanan jadi positif. Selanjutnya sama, yaitu apabila di sini positif, apabila kita pindah ruaskan jadi negatif 24. Oke ya. Maka kita peroleh di sini akarnya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 24. Oke, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya, yaitu Ibu ambil di soal nomor 16. Ya, dengan soal 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 sama dengan 0. Ya, jika sebelumnya kita punya koefisiennya sama dengan 1, maka di sini kita punya koefisien yang tidak sama dengan 1, atau dia memiliki nilai gitu ya. Nah, caranya sama dengan penyelesaian sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan antara A dan C. 4 dikali 5, yaitu 20. Maka di sini kita cari suatu bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 20, dan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 12. Nah, untuk mengisi ini, kita harus mencari faktor dari 20. Ya, faktor dari 20 yaitu adalah 1 kali 20, 2 kali 10, kemudian ada 4 kali 5. Oke, cukup sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita cari hubungan dari bilangan ini yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya adalah 12. Oke, kita mulai yang pertama. Kalau untuk baris yang pertama, apabila kita jumlahkan hasilnya 21 dan kita kurangkan hasilnya adalah 19. Untuk baris yang kedua, apabila kita jumlahkan 12 dan kalau kita kurangkan hasilnya 8. Oke, karena kita mau carinya 12, maka di barisan kedua ini ya, yaitu 2 dan 10. Oke, karena di sini dimintanya positif dan juga di bagian penjumlahan positif, maka sudah kita peroleh. Yaitu apabila 2 dikali 10 hasilnya 20, dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 12. Maka dapat kita susun seperti halnya berikut. Nah, karena di sini koefisiennya adalah 4, maka kita nyatakan di sini adalah 4. 4x gitu ya. Kemudian kita kalikan 4x per 4 sama dengan 0. Untuk yang soal sebelumnya, caranya sama seperti ini juga gitu ya. Karena dia 1, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, jadi apabila Anda menemukan suatu koefisien ya, berbentuk tidak sama dengan 1, maka kita nyatakan. Karena di sini 4x kuadrat, maka kita buat 4x per 4. Kalau misalnya di sini jadi 3x kuadrat, maka 3x kali 3x per 3. Gitu ya. Nah, setelah Ananda menyusun ini, masukkan bilangan-bilangan tadi, yaitu tambah 2 dan tambah 10. Selanjutnya, kita lakukan penyederhanaan. Di antara kedua suku ini, mana yang bisa kita sederhanakan dengan 4?
Yaitu, yang pertama dulu ya. Oke, untuk yang pertama ini, kita coba sederhanakan sama-sama dibagi berapa? 4 dan 2 ini harus sama-sama bisa dibagi 4. Maka sama-sama bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oke, jadi caranya seperti itu. Apabila penjumlahan, maka kita cari pembagi yang bisa membagi semuanya. Selanjutnya, apakah 4x tambah 10 ini bisa disederhanakan dengan 2? Bisa ya. Jadi, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan 2 dibagi 2 nilainya 1. Gitu. Maka kita perolehlah bentuk baru yaitu 2x tambah 1 dan 2x tambah 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan cara yang sama, maka dapat kita nyatakan 2x tambah 1 yang sama dengan 0 atau yang 2x tambah 5 yang sama dengan 0. Lanjut, karena kita mau nilai x yang di sebelah kiri, maka yang di plus 1 di sini harus kita pindahkan. Karena di sini plus jadi negatif, sehingga x sama dengan negatif 1 per 2. Atau 2x sama dengan, di sini positif 5, kita pindah ruaskan jadi negatif 5. Jadinya x sama dengan negatif 5 per 2. Sehingga kita perolehlah akarnya, yaitu x1 sama dengan negatif 1 per 2, dan gitu ya, x2 sama dengan negatif 5 per 2. Oke, kita masuk ke materi baru ya, Nanda. Masih berkenaan tentang pemfaktoran, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari nilai akar dengan menggunakan metode selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat ini digunakan apabila Ananda menemukan bentuk persamaan seperti halnya berikut. Ya, seperti ini. Jadi, ada dua suku yang mana karena dia dikatakan selisih, maka dalam persamaan kita berbentuk kurang, gitu ya. Dan selisih kuadrat, maka untuk suku pertama berbentuk kuadrat dan suku kedua merupakan bentuk kuadrat. Gitu. Yang mana bentuk kuadrat ini sama halnya dengan A dikurang B, ya, dikali A tambah B. Jadi kalau Ananda kalikan ini, gitu ya, 1 per 1, A kali A kuadrat, A dikali plus B jadinya plus AB, kemudian min B dikali A min BA, ya, atau min AB sama saja, dan min B dikali plus B min B kuadrat. Yang mana AB dikurang BA, ini bernilai 0, gitu ya, dan kita peroleh A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh, di sini Ibu punya misalnya 16 dikurang 4x kuadrat. Gitu ya. Pertama, kita harus mengecek dulu apakah ini merupakan selisih kuadrat. Iya, ya, karena selisih, dikatakan selisih dan dia di sini kurang gitu. Kita lihat suku pertama, ini adalah kuadrat dari 4. Ya. Dan untuk suku kedua, 4 ini merupakan hasil kuadrat dari 2. Dan x kuadrat merupakan kuadrat dari si x. Gitu. Maka kita perolehlah di sini, yaitu 4 dikurang 2x dan 4 ditambah 2x. Maka kita perolehlah hasil pemfaktorannya. Untuk selisih kuadrat 16 dikurang 4x kuadrat itu sama halnya dengan 4 dikurang 2x dan dikali 4 tambah 2x. Jadi Ananda harus mencari dulu 16 ini merupakan hasil kuadrat dari siapa dan 4x kuadrat ini merupakan hasil kuadrat dari siapa. Maka dapat kita nyatakan hasil pemfaktorannya seperti ini. Nah, karena yang diminta adalah menyelesaikan persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi, 16 dikurang 4x kuadrat sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya yang memenuhi agar persamaan ini sama dengan 0. Oke, 16 dikurang 4x kuadrat, pemfaktorannya adalah 4 dikurang 2x, dan 4 ditambah 2x sama dengan 0. Oke, dengan menggunakan cara sebelumnya, 4 dikurang 2x yang sama dengan 0, atau
4 ditambah 2x yang sama dengan 0. Oke, pindah ruas. Ya. Positif 4 kita pindah jadi negatif 4. Dan x sama dengan negatif 4 per negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 2. Ya. Negatif bagi negatif positif. Lanjut, di sini ada 2x. Pindah ruas negatif 4. X sama dengan negatif 4 per 2. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka kita perolehlah akarnya x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 2.